Coronavirus atau lebih dikenal dengan COVID-19, virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat di seluruh dunia dan menjadi pandemi yang berasal dari kota Wuhan di negara Cina. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak atau masyarakat. Apakah gerakan 5M itu? 5M adalah pencegahan COVID-19 yang dicetuskan di tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan kita semua. Karena 5 hal itu diawali huruf M, makanya dinamakan 5M. Penggunaan masker yang benar menutupi hidung dan dagu. Ganti masker 4 jam atau jika sudah lembab. Seperti ini, penggunaan masker yang lebih tepat yaitu dengan menggunakan masker medis di dalamnya dan di luarnya menggunakan masker kain. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan dialiri oleh air. Teman-teman, kalau mencuci tangan harus air yang mengalir, jangan di air yang di ember, di dalam ember yang tidak mengalir. Dan waktu untuk mencuci tangan itu 20-40 detik. Itu yang benar. Dan setelah mencuci tangan harus memakai hand sanitizer. Kemana-mana kalau bepergian harus membawa hand sanitizer, karena tangan kita supaya steril. Menjaga jarak contohnya menjaga jarak di kendaraan umum, menjaga jarak di dalam lift, menjaga jarak pada saat berbelanja, menjaga jarak pada saat pertemuan meeting, menjaga jarak saat beribadah. Tapi teman-teman jangan khawatir, meskipun menjaga jarak, kita dapat berkomunikasi melewati telepon atau video call. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya menjauhi kerumunan baik di tempat kerja atau tempat umum. Menghindari kerumunan dan tidak berkunjung di rumah sakit. Apabila terjadi hal yang mendesak seperti sakit, menghindari kerumunan dengan tidak menghadiri pemakaman. Yang kelima, membatasi kegiatan di luar rumah. Contohnya, membatasi kegiatan di luar rumah dengan bekerja dari rumah atau work from home. Membatasi kegiatan di luar rumah dengan berkegiatan dari rumah. Membatasi kegiatan di luar rumah dengan berolahraga di rumah. Membatasi kegiatan di luar rumah dengan beribadah dari rumah. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman hobinya memasak, bisa menambah skill dengan memasak menu-menu baru. Atau kalau lagi nggak pengen memasak, bisa pesen makanan lewat aplikasi Grab ataupun Gojek. Simulasi vaksinasi. Apakah itu vaksinasi COVID-19? Vaksinasi COVID-19 adalah salah satu upaya untuk menurunkan penderita COVID-19, menurunkan tingkat penderita COVID-19, menurunkan tingkat keparahan penderita COVID-19, menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Vaksin adalah virus yang dimatikan atau diinaktifkan sehingga tidak berpotensi menular.
vaksin yang dimatikan namun masih mampu menimbulkan antibodi dalam tubuh, sehingga bila ada virus aktif masuk dalam tubuh sudah bisa langsung melawan. Mempercepat terjadinya herd atau kekebalan kelompok. Apa itu kekebalan kelompok atau herd immunity? Kekebalan kelompok adalah suatu bentuk perlindungan tak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, baik melalui infeksi sebelumnya atau vaksinasi, sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindungi. Orang yang divaksinasi semakin kecil risiko orang yang tidak vaksin terpapar patogen merugikan. Ingat, tidak ada vaksin yang melindungi 100%. Vaksin-vaksin untuk sejumlah penyakit yang mengancam nyawa seperti meningitis, tetanus, campak, dan polio. Agustus 2020, benua Afrika bebas polio bersama seluruh dunia kecuali Pakistan dan Afghanistan, di mana polio masih belum diberantas sepenuhnya. Lalu, vaksin virus mati atau inaktif menggunakan virus yang dimatikan dengan pemanasan atau bahan kimia. Virus yang sudah dimatikan ini tidak dapat lagi memperbanyak diri, namun masih dalam struktur tubuh yang utuh. Dapat menimbulkan respon imun. Jangka waktu proteksinya lebih pendek dibandingkan vaksin hidup yang dilemahkan, sehingga perlu dilakukan pemberian berulang atau 2 kali pemberian. Contoh, vaksin yang sudah beredar: hepatitis A, rabies, polio. Vaksin COVID-19 aman, tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan. Efikasi, mampu memberikan kekebalan pada orang menerima vaksin. Efektif, biaya yang dikeluarkan sebanding dengan dampak positif yang dihasilkan. Halal, tidak mengandung bahan yang haram. Fatwa MUI nomor 20 tahun 2021. Efek samping vaksinasi COVID-19. Yang pertama, nyeri, bengkak di lokasi yang disuntik, dan menimbulkan kemerahan. Yang kedua, demam ringan menggigil. Yang ketiga, kelelahan. Yang keempat, nyeri otot dan persendian. Yang kelima, sakit kepala. Lalu, mengapa memilih Sinovac? Ada banyak vaksin COVID-19 yang sudah diproduksi dari bisa diedarkan. Sinovac sudah melalui uji ilmiah, sudah dikeluarkan emergency use authorization oleh BPOM. Efek samping paling rendah. Pengelolaan vaksin sama seperti vaksin-vaksin program pemerintah. Sebelumnya suhu penyimpanan 2-8 derajat Celcius. Cara pemberiannya mudah. Pengembangan di Indonesia, Bio Farma sangat dimungkinkan. Vaksin merah putih masih proses uji preklinis. Butuh waktu kurang lebih 1 tahun lagi. Vaksin COVID-19 yang diizinkan di Indonesia: Sinovac, Sinopharma. Sinovac berasal dari Cina, Sinopharma juga berasal dari Cina, Bio Farma Sinovac dari Cina dan Indonesia, Bio Farma Eichmann, yaitu vaksin Nusantara atau vaksin merah putih dari Indonesia, Oxford Uni AstraZeneca dari Inggris, Eropa, Moderna dari Amerika Serikat, Pfizer-BioNTech dari Amerika Serikat dan Jerman. Kelompok sasaran tahapan penerimaan
vaksinasi COVID-19. Yang pertama, petugas kesehatan seluruh Indonesia sebagai ganda terhadap dalam pemberian layanan kesehatan publik dan memiliki resiko tertularnya COVID-19. Yang kedua, TNI Polri, aparat hukum dan petugas pelayanan publik lainnya yang terlibat langsung dengan pelayanan masyarakat. Yang ketiga, tokoh masyarakat, agama, pelaku atau perekonomian strategis, perangkat atau daerah, kecamatan, desa, RT, RW. Yang keempat, guru, tenaga pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ataupun dari perguruan tinggi, berperan penting dalam keberlangsungan investasi pendidikan anak-anak Indonesia. Yang kelima, aparatur pemerintah pusat, daerah, dan legislatif. Yang keenam, kelompok usia produktif dan berkontribusi dalam sektor perekonomian, termasuk anggota BPJS, penerimaan bantuan iuran atau PBI.